Makanya saya tuangkan dalam ide dan saya tuangkan ide-ide ini saya tuangkan dalam buku. Karena tujuannya satu, kok saya melihat Indonesia udah luar biasa sekarang. Saya agak pesimis Mas, mohon maaf ya. Di KNPI ini dikasih gagasan yang cemerlang itu pesimis saya. Itu, makanya saya juga melihat ya udah KNPI gitu, stagnan. Terutama. Kalau konsep ini dibawa oleh HIPMI, Bung Riano akan jadi menteri. Saya nggak yakin kalau ini dibawa oleh KNPI jadi menteri, Mas. Bakhil apa sih? Mohon maaf ya. Orang-orang yang jadi menteri dari HIPMI, Erick Thohir dan sebagainya itu kan. Karena berangkatnya kan kita nggak tahu, Mas. Tiba-tiba KNPI bisa jadi menteri kan, bisa kan melampaui Bahlil. Itu kan faktor doa. Kita ngomong pengalaman contoh yang paradigma lah. Analisa yang mendasari suatu pemikiran, bukan perasaan yang mendasari suatu pemikiran. Analisa, kan tuh analisa sekarang HIPMI yang jadi menteri kok. Mana KNPI jadi menteri kecuali zaman Pak Adi Aksa. Dan menurut saya pemuda itu jangan taruh Menpora, kaji secara sosiologis. Pemuda taruh Menpora zaman Orde Baru sebagai alat stabilitas politik. Kalau sekarang harus masuk Bappenas. Supaya masuk dalam lini strategis pembangunan. Benar. Jangan masuk di situ. Nanti di situ dilombakan, diwasitin kayak persepak bolaan akhirnya. Ayo, terus terjadi kayak Kanjuruhan seperti apa? Ini POKP diatur oleh Menpora seperti klub bola. Ayo pertandingan Musda, ayo pertandingan Kongres, ayo pertandingan ini. Ini diciptakan sebagai stabilitas saja. Saran saya KNPI itu harus masuk di Bappenas. Supaya ngatur sebagai objek dan subjek pembangunan, peran pemuda seperti apa di situ. Problemnya, ironisnya, Menteri Menpora itu justru malah mau jadi wakil ketua institusi olahraga. Nah, itu di sana, itu aja. Ya, jadi sekarang harus ini Mas Durus. Ya, fokus kita harus pakai paradigma. Terus pengertian paradigma itu kan analisa yang mendasari suatu pemikiran. Ada pemikiran segini, yang lebih panjang ini yang dipakai, bukan yang cekak. Ini gitu loh. Nah, terkait dengan apa tadi bonus demografi, kita udah lakukan. Suta ini sudah punya 12 sentra. Kemarin udah di launching. Kita mau garap itu di Cikidang sampai Uliliang. Kita bikin jalur emas hijau di situ, 4 kecamatan. Nah, insya Allah akhir bulan ini kita pencanangan IT. Itu akan jadi desa digital. Itu pertama. Baru setelah itu masuk di Alsintan, alat dan mesin pertanian. Kita kerjasama dengan Kubota. Kita kerjasama dengan pos logistik situ. Ada 65 perusahaan hanya menggarap 4 kecamatan. Jadi menurut saya udah orientasi aja kan gitu kan. Saya kasihan ide yang bagus ini, iya kan? Ya, boleh Mas. Ya berada di tempat dan aku yang salah. Harus ditempatkan di tempat yang tepat. Harus berjuang ke Bappenas. Ya, okay. Bagaimana menjadi deputi atau apa di Bappenas. Kalau kita ngomong dari spektrum kepemudaan. Oke. Jadi ini doa-doa para senior itu jangan menteri olahraga, tapi menteri yang ngatur. Karena saya lihat Pak Suharto Monoarfa itu tidak ilmu-ilmunya itu tidak lari ke para pemuda. Justru dana-dana CSR asing yang dikelola diatur oleh Bappenas itu entah larinya ke kelompoknya siapa. Tapi kalau mungkin Bung Riano ada di Bappenas itu akan diatur ke seluruh pemuda di Indonesia. Silahkan Bung Riano. Ya tadi sesuai yang saya katakan, abang-abang senior, kekuasaan itu sejatinya amanah. Itu dulu fundamentalnya. Dulu apa yang saya yakini lah ya. Zaman Rasulullah, sahabat-sahabatnya begitu ditunjuk jadi penguasa, yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Tapi anyway, ini adalah sebuah pengabdian. Ini dengan tulus. Dan ini apa yang saya lihat konkret di lapangan. Makanya saya tuangkan dalam ide dan saya tuangkan ide-ide ini saya tuangkan dalam buku. Karena tujuannya satu, kok saya melihat Indonesia udah luar biasa sekarang. Kita nomor 1 loh dari G20,
abang-abang sekalian, nomor 1 ekonomi kita dari G20, silakan di googling, di CNBC, di State kok di situ. Kita nomor 1. Gagah Indonesia negara kita. Luar biasa SDA kita. Lebih dari 50% loh kandungan nikel. Apalagi sekarang lagi mau digalakan yang namanya EV, electric vehicle, dan lain sebagainya. Nah tapi posisi kita pemuda di mana? Gitu loh. Sebentar masukan Mas. Jadi untuk menjadi entrepreneur pengusaha itu ada tahapannya dalam sosiologi. Ini yang saya alami ya. Saya ini berangkat jadi aktivis. Ayo kalau dihitung-hitung OKP itu sekretariatnya di mana, pengurusnya siapa saja, iya kan? Jangan sampai gagasan cemerlang ini, itu kan, jangan pataran gitu loh. Ya mudah-mudahan semangat, tetap semangat lah. Kan itu kita hanya mensupport aja soal itu, iya kan? Nah, mudah-mudahan terwujud itu. Bahwa untuk menjadi pengusaha, aktivis, penggiat, pelopor, pelaksana program, baru entrepreneur berusaha. Itu butuh modal, kadang-kadang ditipu-tipu juga sama teman-teman itu kan. Disuruh ke sana minta ongkos dan sebagainya. Maksud saya ini kan butuh pengorbanan yang besar. Ya Cahawi harus nyampingin ini supaya low cost high product ini kan. Jangan high cost low product kan begitu. Itu, terima kasih Mas. Lanjut Mas. Ya, makanya tadi saya sudah sampaikan juga, tapi mengenai tadi, ya kita ketua umum jangankan OKP itu ngomong, kita lihat mukanya mulai putih pasung, ini kelihatannya butuh sentuhan. Nah, karena ada kasih sayang kan gitu kan. Kasih sayang. Jadi gini Mas, jadi begini. Ketua Umum KNPI, Bung Riano ini, ilmu pengetahuannya teruji, lulusan Al-Azhar, lulusan UI, Al-Azharnya Kairo. Ilmu pengetahuan, ilmu pengertiannya pun teruji, ya kan? Jadi kalau pengurusnya pamit 2 kali, ini pasti gak ada ongkos katanya kan? Udah paham dia. Ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengertian, nah itu harus terpadu itu menjadi satu. Tadi sebetulnya saya sudah state, Bang. Pemuda bukan hanya identik dengan olahraga. Olahraga itu sudah terlalu teknis, maaf ya. Teknis bahkan kalau perlu dibikin badan khusus seperti halnya BP POM. Dibawa ke presidenan langsung kalau perlu. Noranya ya, olahraganya ya. Pemudanya sendiri itu harus concern, dikaitkanlah dengan program-program tadi. UMKM-nya, kooperasinya, terus pariwisatanya, kreatifnya. Baru benar-benar menjadi bonus demografi, bukan lagi penonton, gitu.